Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla fi kitab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin yaqumuna la yadhkuruna Allah illa yaqumu an jifatin khimarin wa kana lahum khasratan fil yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mamin majlisin," kata Rasulullah, tidak ada sebuah majlis, tidak ada sebuah perkumpulan komunitas jamaah, yakumuna, mereka hadir di sana, la yadhkurunallah, namun sayang seribu sayang mereka tak sebut nama Allah, mereka tak ingat Allah, mereka tak beristighfar kepada Allah, mereka tak ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, illa, kecuali anjifatin khimarin, mereka dianggap oleh Allah seperti bangkai keledai, busuk bau tak ada harganya. Wa kana lahum khasratan fil yaumil qiyamah, dan mereka termasuk kaum yang paling merugi pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku pada pagi hari. Kita berharap mudah-mudahan pada pagi hari yang cerah ini, yang bahagia, yang berkah ini, Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk bersua kepadanya, untuk bertahajud, untuk beribadah, untuk seraya beristighfar kepadanya. Maka nikmat ini tak boleh dilepas seperti itu saja. Nikmat ini harus digenggam erat. Nikmat ini tentunya harus dibingkai dengan nikmat iman. Al-iman wa huwa tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman ketika kita masih yakin adanya Allah, ibadah karena Allah. Tak cukup dengan itu, iqraru bil lisan harus disertakan dengan lisan, wa amalu bil arkan harus diterapkan dengan anggota tubuh kita. Itulah yang dikatakan iman. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, nakhtimu, kami kunci mulutmu. Ketika kita ditanya man rabbuka, man nabiyuka dan sebagainya, maka sayang seribu sayang mulut tak mampu untuk menjawab. Siapa yang menjawab? Seluruh anggota tubuh kita. Dalam hal ini adalah tangan Allah berikan kemampuan agar bisa menjawab segala pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan ketika kita sholat, ketika kita takbir, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah pada pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan segenap anggota tubuh kita mampu memberikan kesaksian jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mampu bersaksi karena kita telah melaksanakan aktivitas yang tentu Allah ridhai, dan mudah-mudahan kita ditempatkan nanti insyaallah di tempat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita akan mengetengahkan tema yaitu tentang fikih. Ya, kajian kita kajian fikih. Kita akan mengawali dari fikih ibadah, nanti akan merambah kepada fikih muamalah kalau seandainya ada waktu, kesiasa dan sebagainya. Tapi pada awalnya kita akan mengawali dari fikih ibadah, yaitu dari fikih atau dari bab wudu. Buku yang kita pakai adalah buku Subulus Salam. Subulus Salam ini adalah buku syarah dari Bulughul Maram. Kalau seandainya Bapak Ibu di rumah ada buku Bulughul Maram, tak apa, bawa saja ya. Alangkah bagusnya kalau ada terjemahan. Tapi kalau seandainya tak ada, sulit mungkin Bapak Ibu memahami isi kandungan dari, kalau seandainya saya, ini bukunya Kholis Arab ya.
Tapi kalau seandainya ada yang namanya Subul Salam ini biasanya 4 jilid ya, itu lebih baik ya, karena tahu kita penjelasan dari kitab tersebut. Adapun buku pendukung kami, yaitu bukunya buku Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtasid. Ini adalah buku tentang fikih, perbedaan antar mazhab. Kalau seandainya kita melihat mungkin di tengah-tengah kita mungkin ada yang berbeda dalam mazhab, ini akan diselesaikan di kitab ini, yaitu Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtasid. Kita akan buka hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyakku ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli wudu. Akhrajahu Malik, Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Bukhari ta'liqat. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila ka'bain. Allah memberikan kita perintah salat, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, maka ketika kita harus bersujud ibadah kepadanya, ada sesuatu yang harus kita laksanakan, yaitu toharoh atau bersuci. Di antaranya adalah wudhu. Maka kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, wudhu itu apa hukumnya? Wudhu itu hukumnya syarat. Jadi tak wajib, tak sunnah, tak makruh, tapi syarat. Maksudnya ketika wudhu tersebut ingin kita laksanakan, yaitu berupa sholat, maka jatuhlah hukum wudhu tersebut menjadi wajib. Kalau seandainya kita ingin baca Quran sebelumnya berwudu, maka hukumnya menjadi sunnah. Kalau seandainya kita ingin tidur, maka hukumnya mubah dan sebagainya. Maka hukumnya ini adalah syarat, hukumnya tidak terikat ya. Karena wudu ini adalah wasilah. Ketika kita ingin sholat, maka harus sesuatu yang harus dilaksanakan ya. Sesuatu yang kudu dilaksanakan. Tapi kalau seandainya kita tidak melaksanakan, maka tidak salah ibadah tersebut. Itulah hukum dari wudhu tersebut. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah banyak sekali, yaitu tentang perintah sholat. Bahkan Allah katakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, jikalau kalian hendak menunaikan sholat, maka ini sudah menjadi syarat wajib ya. Jikalau engkau hendak menunaikan sholat, jikalau engkau hendak mendirikan sholat. Tapi Allah, sebelum Allah menyuruh kita, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Allah tak ajak orang Islam, Allah tak ajak manusia, Allah ajak orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah ajak orang beriman, tidak manusia, tidak orang Islam? Karena orang iman ini orang yang meyakini bahwasannya Allah itu ada. Maka definisi iman tadi apa? Tasdiqu bil qalbi, dia meyakini Allah itu ada. Dia meyakini setiap perbuatan yang dia kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini setiap perbuatan yang ia kerjakan dan itu berbau dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang namanya tasdiqu bil qalbi, meyakini Allah dengan sepenuh hati. Meskipun dia tahu, dia tak nampak Allah, dia tak dengar Allah, dia tak rasa Allah dengan kulit dan sebagainya, tapi dia yakin bahwasannya Allah alimun bidzati sudur, Allah maha mengetahui apapun yang tersembunyi di dada kita. Maka beda. Apa kata Buya Hamka? Ingin melihat orang beriman, lihatlah di sholat subuh dan isya dan sholat-sholat fardu lainnya. Tapi ingin lihat orang Islam, lihatlah di sholat Idul Adha dan Idul Fitri banyak. Nah, itu. Iman, Allah mengajak iman. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lagi-lagi amanu. Iman. Allah ngajak orang-orang yang beriman, karena orang beriman dia yakin setiap perbuatan yang ia kerjakan dia tak nampak, dia walaupun tak nampak jaza, gaji, upahnya ketika dia mengerjakan, tapi dia yakin setiap pekerjaan yang ia perbuat Allah pasti membalas segala perbuatan tersebut. Itulah yang dikatakan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang beriman, idza kuntum ila shalah, jikalau kalian hendak mendirikan salat. Beda antara i'malu dengan aqimu. Maka Allah ketika menyuruh kita, ketika memberikan perintah kepada kita, aqimu shalah, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat.
kalau hanya mengerjakan raga kita bekerja tapi tidak disertai dengan jiwa kita, maka berapa banyak di antara kita yang ketika mereka mengerjakan sholat tidak ada efek dengan tubuhnya, tidak ada efek dengan pekerjaannya, tidak ada efek dengan sifat dan akhlaknya. Karena apa? Tak ada pengaruh. Sementara ketika mereka mendirikan sholat dengan benar-benar, maka janji sholat tersebut adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika dia sholat dengan benar-benar, maka Allah akan redam darinya perbuatan keji dan mungkar. Janji sholat ketika kita mengerjakan dengan betul-betul. Maka ketika kita yakini bahwasanya sholat tersebut adalah untuk Allah, bukan hanya untuk Allah tapi juga untuk kita, maka ketika kita mengerjakan tersebut, ketika kita mendirikan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi meyakini bahwasanya setiap tindak tanduk kita tersebut dilihat, ya, dipantau di CCTV oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas tentang hal-hal yang harus dibasuh dalam sholat tersebut, dalam wudhu tersebut. Kemudian di sini ada firman, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Humran. Wa an Humrana anna Uthman da'a bi wudu'i fa ghassala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada thumma wastanshaq wastanthar thumma ghassala wajhahu thalatha marrat thumma ghassala yadahu yumna ila al-mirfaq thalatha marrat thumma yusra mithlu dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlaihi yumna ila ka'bain thalatha marrat thumma yusra mithlu dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dari Humran, Utsman, ya, menceritakan tentang wudunya. Faghasala kaffaihi, yang pertama adalah ia mencuci tangannya. Tangannya itu pergelangan tangan. Maka kenapa kita harus mencuci tangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jikalau kamu hendak wudu, jangan langsung cemplungkan tangan ke dalam bak. Kalau kita ada bak, kalau seandainya kita tidak ada keran, jangan cemplungkan. Kenapa? Karena maaf cakap, tadi malam kita tak tahu tadi malam ini tangan kita ini piknik kemana, tangan kita ini merayap kemana. Maka jangan langsung cemplungkan, basuh dulu kedua tangan tersebut, baru kita pegang gayung. Ya. Kalau seandainya kita tak tahu, kalau seandainya kita pakai keran misalnya, itu lebih aman. Karena apa? Karena untuk menghindari kuman, bakteri, virus yang melekat di tangan tersebut. Cuci 3 kali. Tsumma tamadmada. Madmada artinya kumur-kumur. Ada beberapa ulama mengatakan kumur-kumur tidak hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut, tapi juga ada semacam teorinya. Kumur-kumur pertama yaitu kita fokus kepada sebelah kanan. Kumur-kumur kedua kita fokus kepada pipi ke sebelah kiri. Dan kumur-kumur ketiga menyeluruh di tengah, kemudian menyeluruh. Jadi tidak hanya sekedar kumur-kumur biasa saja. Dengan seperti ini, kanan, kiri, kemudian menyeluruh. Dengan seperti itu lebih bersih, kemudian lebih fokus kepada beberapa sudut dari mulut tersebut. Tsumma tamadmada wastanshaq, istinshaq. Apa itu istinshaq? Idkhal ma, memasukkan air kemana? Ilal anf, ke hidung, memasukkan air ke dalam hidung, masukkan air. Kemudian istinthar. Apa itu istinthar? Mengeluarkan air dalam hidung. Ini juga hal yang sunnah. Ustadz, boleh kami tak mengerjakan? Ustadz, boleh, tapi alangkah lebih baik kalau kita kerjakan. Maka pernah Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya Imam Nawawi, wahai Imam Syafi'i, ya, apakah membaca bismillah hukumnya sunnah? Ya, tapi bolehkah aku tinggalkan? Boleh. Tapi kenapa engkau kerjakan? Apa kata Imam Syafi'i? Bukankah setiap yang aku lakukan, yang aku baca tadi diantaranya bismillah itu sunnah? Betul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah aku tidak membaca alif, lam dan mim, tapi setiap ketika alif tersebut mengandung 10 kebaikan, lam 10 kebaikan dan mim 10 kebaikan. Ketika baca alif lam mim saja ada 30 kebaikan, apalagi membaca bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19 huruf. Kalau seandainya kita mendapatkan 10 kebaikan, berarti 190 kebaikan. Hal yang mudah, walaupun sunnah kita kerjakan, maka akan berbuah pahala. Subhanallah. Tuh. Tapi kalau seandainya tak mampu untuk jar atau tak bisa jar, pakai syir saja. Pakai syir atau samar-samar. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Ini akan kita jelaskan di sini, ya. Apa yang dikatakan wajah? Ya, dari kitab Bidayah Mujtahid dikatakan di sini, apa yang dikatakan wajah? Wajah yaitu, ya perhatikan, ini dia. Ghuslul bayat alladhi bainal uzar wal uzun wa fi ghusli ma in sadala minal lihyah wa fi tahlil lihyah. Ghuslul bayat, bayat itu artinya nih seperti bulat telur. Kalau bahasa Arabnya, kalau seandainya telur itu bayadha, telur, bid. Kalau seandainya wajah kita ini lebih menyerupai bukan bulat bola tapi bulat telur, seperti ini. Ini yang dicuci. Dari tumbuhnya rambut, nih ma'in sadala minal uzar, ya, dari tumbuhnya rambut kemudian merambat ke uzar. Uzar itu adalah bagian dari telinga yang tak nampak, nih dia uzar, ya, bagian dari telinga yang tak nampak. Dari sini kita cuci sampai ke sini, ya. Kemudian merambat ma'in sadala minal lihyah sampai ke jenggot. Wa fi tahlil lihyah, termasuk menyela-nyela jenggot. Kira-kira seperti inilah kalau seandainya apa namanya itu membasuhnya. Ambil air dari sini, dari awal tumbuhnya rambut, tes, ya. Kemudian jempol merambat sampai ke sini, ini dia. Sampai ke telinga. Kena jenggot. Nah, baru berikutnya jari bertemu di mana? Di hidung. Tes. Ini kalau kita nyuci pakai kerat. Tapi kalau seandainya Ustadz, kalau kami pakai gayung, Ustadz boleh. Oh. Maka yang dikatakan wajah apa? Wajah itu terbagi 2. Ada yang nampak, ada yang wajah yang nampak. Kalau seandainya ibu-ibu atau perempuan itu kan wajahnya nampak seperti ini. Ada yang wajah yang tak nampak, apa? Telinga, dari telinga sampai ke belakang itu tak nampak. Dan itu juga wajib dibasuh. Nah, seperti ini. Ya. Berapa kali? 3 kali. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma ghassala yadahu yumna. Nah, pertanyaannya tadi untuk kepala, Ustadz, kalau seandainya kami, jadi kalau seandainya kami misalnya wajah kami itu umpamanya tidak ada batas rambut, umpama dia sulah, kepala dia sulah, rambutnya tak ada, tetap diambil dari sini, bukan dari sini, ya, bukan dari sini. Tentang dia sulah di sini berambil, tidak, sini saja, ya. Karena apa? Karena idealnya orang memiliki rambut itu dari sini. Tsumma ghassala yadahu yumna, kemudian dia membasuh tangannya yumna, kanan, ila mirfaq, sampai siku-siku. Nah, siku-siku. Siku-siku menurut para mazhab itu berbeda, ya. Tak harus sampai ke sini. Imam Hanafi ketika kita membasuh air sampai siku-siku, itu kata dia pas sampai siku-siku, ya. Nanti kita kalau seandainya kita ingin bahas kalimat dia tersebut, itu agak panjang, ya. Sampai siku-siku. Sementara Imam Syafi'i, ya, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal dan sebagainya itu harus lebih dari siku-siku. Karena apa? Takutnya kalau seandainya kita pas sampai siku-siku, ya. Kalau seandainya kita pas sampai siku-siku, ternyata batasan kita itu kurang dari batas minimal, maka tidak sah. Maka lebih baik berlebih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti yang kita bacakan hadisnya, kalau seandainya berwudu, Rasulullah itu tak pernah pas lebih. Karena apa? Dalam hadis tersebut nanti akan kita bacakan, maka wudu itu sebetulnya wudu, ya, secara bahasa artinya bercahaya. Bukan wadu'a, tapi wado'a. Apa itu wadu'a? Bercahaya. Dia akan memberikan cahaya, dampak cahaya ketika nanti kita di padang mahsyar, bahkan dikubur nanti, bercahaya. Wudu bercahaya. Maka ketika kita berwudu, lebihkan air wudu kita, jangan pas-pas, lebihkan. Karena dengan seperti itu kita akan menghindari hal-hal yang kalau seandainya kita takutkan mungkin pas tersebut mungkin tidak sah atau kurang cukup, maka lebihkan, ya. Kalau seandainya dari sini sampai ke sini, Rasulullah maaf cakap itu sampai ke dekat ketiak. Kemudian wajahnya sampai mengenai rambut dan sebagainya. Kaki
nanti yang kita bahas juga, mengenai betis, bahkan dekat dengan paha dan sebagainya. Lebih, ya, jangan hanya pas-pasan. Salah samarot, Rasulullah membasuh kaki 3 kali. Tsumma yusra, demikian juga seperti itu, kiri, ya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian kepala dibasuh. Kepala, bukan rambut. Kalau seandainya rambut, maka orang-orang yang tak punya rambut ini menjadi khawatir. Maka cukup kepala. Nanti akan kita bahas. Ada kepala yang seperti ini, nanti ada di hadisnya. Ada yang kepala seperti ini, ada kepala seperti ini. Tapi yang tak ada kita temukan di sini dalilnya adalah orang membasuh 3 helai rambut minimal, tak ada. Maka kalau seandainya kita ingin membasuh dari rambut tersebut, itu setidaknya setengah dari kepala kita, setengah. Ba'dhu, ya. Ba'dhu. Bahkan Imam Maliki lebih sadid lagi, apa semuanya. Ba'dhu. Tak ada yang namanya 3 helai rambut, tak ada. Ya. Tsumma ghasala rijlaihi yumnah, kemudian mereka mencuci kakinya. Ghasala, kalau seandainya kepala ini tidak perlu ya kalimatnya ghasala, hanya masaha. Masaha itu artinya adalah mengusap, ambil air tes, usap aja. Sementara kalau untuk kaki itu ghasala sini, ya. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan kan cukup cukup masaha saja, ya, masaha. Tapi karena kaki ini kadang-kadang debu banyak menempel, kotoran banyak menempel dan sebagainya, Rasulullah tekankan ghasala rijlaihi, ya, meskipun ini bentuknya sunnah. Tsumma ghasala rijlaihi, kaki itu wajib dicuci di sela-sela, asobi di sela-sela, jarinya di sela-sela, sampai ke tumitnya. Ila ka'bain, sampai mata kaki, ya, mata kaki itu minimal. Salah samarat 3 kali. Tsumma yusra, kemudian sebelah kiri demikian juga. Ra'aitu Rasulullah tawaddu'an nahwa wudu'i hadza, aku melihat Rasulullah berwudu seperti wudu'ku. Itu dari hadis berikutnya. Kemudian an Ali fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali juga pernah melihat Rasulullah itu berwudu mencuci kepala sekali. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Kemudian an Abdullah bin Zaid bin Sa'im bin Asim fi sifatil wudu'i qala masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Rasulullah pernah mencuci kepala atau mengusap kepala. Itu bukan hanya seperti ini, tapi juga Rasulullah pernah seperti ini. Kemudian ngambil lagi seperti ini sambil ngambil telinga. Maka ini kalau saat ini kita lihat di beberapa dari saudara kita mungkin, ya, yang mungkin beda manhaj dan sebagainya, itu seperti itu. Ambil air, usap kepalanya, kemudian maju lagi seraya menyertakan telinganya. Jadi kepala satu paket dengan telinga. Itu ada, boleh. Seperti itu. Itu biasanya mazhab Imam Malik. Kemudian berikutnya, an Abdullah bin Amrin fi sifati wudu'in qal thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isbaihi sabahataini fi udhunaihi. Tadi yang saya katakan tadi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqaza ahadukum minan naumihi falyastanthir thalasan fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza istayqaza, jikalau kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir, hendaklah masukkan air dan keluarkan air dari hidung. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan yabitu, menginap, tidur ala khaysumihi, di apa namanya nih, di hidung, apa namanya, di rongga hidung. Dia menginap di rongga hidung, ya. Maka harus dimasukkan air tersebut ke dalam hidung kalau bisa disedut. Seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setan masih ada bercokol di sini. Mata, telinga, mana tempat lubang, dia bercokol di sana. Maka betul-betul harus dibasuh atau harus betul-betul dicuci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istaiqaza ahadukum minan naumihi fala yaghmis yadahu fi ina." Jikalau kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis, janganlah kalian celupkan tangan kalian di bak. Hatta yaksil thalathan, sampai kalian membasuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena kamu tidak tahu tangan kamu tadi malam itu
singgahnya kemana, nginapnya kemana. Nah, tangan tadi yang kita bahas tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asbigh wudu, sempurnakan wudu. Kalimat ini Allah tidak memakai kalimat akmil. Allah tidak memakai kalimat atmim. Allah memakai kalimat asbigh. Beda. Sempurna tersebut bahasanya dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu beda, banyak. Ada atmim, ada akmil, ada asbigh, banyak. Rasulullah memakai kalimat asbigh. Asbigh itu artinya adalah menyempurnakan dengan lebih. Beda dengan atmim atau akmil. Kalau seandainya sempurna itu ya tak boleh tak kurang dan tak lebih. Itu akmil namanya, kamala ya. Tapi kalau seandainya asbigh itu kali itu tak boleh tak boleh kurang, lebih boleh. Itu asbigh. Kan kalau seandainya kita mencuci kepala kita sampai ke kepala, sampai ke sini, itu ahlan boleh. Tangan kita cuci tangan sampai maaf cakap ke ketiak boleh. Ya, kaki kita sampai maaf cakap ke betis atau lebih daripada itu boleh. Karena apa? Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih diperbolehkan, tapi bukan berarti boros air. Artinya kalau boros air tuh ini tidak dilap kakinya atau wajahnya ya, sampai merata, itu bagus sekali. Wa khallil baina asabi', sela-sela jarimu. Sela-sela ketika kita hendak membasuh tangan, sela-sela jari. Sebagaimana yang kita ketahui, karena COVID-19 ini kan kita kan wajib cuci tangan tuh. Udah ada hadis untuk menyela-nyela jari. Sela-sela jarinya. Wa balligh fil istinsyak. Ya, jangan lupa engkau untuk beristinsyak. Apa itu istinsyak? Masukkan air dalam hidung. Ya. Ila ayyakunu shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka hukumnya nanti akan menjadi makruh, terutama ketika matahari udah nampak atau udah terbit, maka hukumnya makruh. Kalau seandainya ketika menjelang subuh atau ketika ba'da subuh, itu hukumnya masih dimaafkan. Tapi kalau seandainya matahari udah nampak, hukumnya menjadi makruh. Kemudian hampir yang diwajibkan, tapi ini bentuknya sunnah, itu adalah bersiwak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, maka aku perintahkan kepada mereka apa? Bisiwak, gosok gigi. Ala kulil wudu, setiap kali mereka berwudu. Bayangkan, Rasulullah ternyata sikat gigi itu 5 kali sehari. Kalau kita dianjurkan untuk 3 kali sehari, Rasulullah 5 kali sehari. Ini menandakan bahwasannya Rasulullah itu adalah orang yang bersih. Bahkan dikatakan bukan hanya ala kulli wudu, tapi ala kulli sholah, setiap hendak sholat bersiwak. Ada beberapa sahabat kita atau teman kita mungkin pakai siwak itu hendak ke sholat, bagus ya. Atau kalau seandainya kita ingin berwudu, sikat gigi dulu sebelumnya, bagus ya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak menginginkan kita yu'zil akhihi. Apa itu? Menyakiti sahabat, menyakiti orang lain. Ketika kita berbicara, orang lain tersakiti gara-gara maaf cakap bau angok kita yang tak sedap, bau mulut kita yang tak sedap, itu menyakiti mereka. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersabda, innan nabi utiya bi thulutha muddah faja'ala yadluka dhira'ihi. Rasulullah itu 3 kali membasuh tangan seperti ini. Yadluka ini artinya digosok. Digosok seperti. Jadi kalau kita masuk tangan, ya bukan seperti ini kerantes, tidak seperti ini, tapi dari sini, ya. Ini digosok. Dan laka yudaliku itu artinya menggosok, ya. Digosok seperti ini. Sama kalau seandainya kita kemu wajah juga digosok, kaki juga digosok. Agar apa? Agar kalau seandainya sesuatu yang menempel di sana, debu yang di sana itu akan tersingkir, kemudian kita pun bisa khusyuk dalam sholat kita, ya. Tidak cepat. Jadi kita tidak dikehendaki untuk buru-buru ketika kita berwudu. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah katakan, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, ghurran, ini ghurran, bercahaya, muhajjilina, apa yang mereka kenakan air, apa yang mereka wudukan, mereka bercahaya. Kenapa mereka bercahaya? Min atharil wudu, itu adalah pengaruh bekas dari wudu. Itu dia.
Faman istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, ayyutillah, melebihkan air wudu tadi, ghurratuhu falyaf'al, maka cahayanya apa, barang siapa yang mampu melaksanakan, memanjangkan wudu tadi, akan melebihkan cahaya, maka falyaf'al, kata Rasulullah, maka lakukanlah. Kenapa? Karena ini akan bercahaya, ini akan memberikan dampak positif bukan hanya kepada kita di dunia, tapi nun jauh di sana, yaitu ketika kita nanti meninggal dunia, Allah akan berikan kita cahaya. Kemudian sedikit lagi, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u biyaminikum, kalau seandainya kalian berwudu, maka hendaklah dimulai dari sisi sebelah kanan. Ini hal yang sunnah yang harusnya kita ambil, walaupun ini sunnah. Apa hal yang sunnah yang harus kita laksanakan sebelum berwudu? Yang pertama, setidaknya kita masih memakai baju atau kain penutup aurat. Jangan, maaf cakap, telanjang, atau jangan cakap hanya pakai pakaian dalam saja. Kalau bisa tutup aurat, itu lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, awali dengan bismillah, ya, atau kalau setelah bismillah itu niat, namanya itu wudu'an li rafil hadatil asghari fadlillahi ta'ala dan sebagainya. Kemudian hendaknya kita mulai wudu tersebut dengan sisi sebelah kanan. Itu juga hal yang sunnah yang mesti kita lakukan. Kemudian hendaknya kita melaksanakan wudu tersebut dengan menggunakan air secukupnya, tidak terlalu berlebihan atau boros, sehingga ketika kita buka keran banyak-banyak, airnya muncrat, atau air yang terlalu banyak sehingga menimbulkan basah baju yang lain. Kemudian kalau bisa hendaknya menghadap kiblat, ya. Kalau posisi menguntungkan, hendaknya menghadap kiblat, ya. Kemudian ketika kita berwudu, hal yang sunnah lagi, tidak berbicara, atau kalaupun seandainya terdesak, hanya berbicara beberapa patah kata saja. Dengan seperti ini kita jaga hal-hal yang sunnah dalam wudu, maka insya Allah ini akan menunjang kekhusyukan kita dalam sholat, akan menunjang. Maka berapa banyak di antara kita ketika kita ingin sekali hendak sholat dalam keadaan khusyuk, tapi tidak didukung oleh wudu dalam wudu yang benar, atau wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah, atau tidak mengambil sunnah dalam wudu tersebut, maka kadang-kadang ketika sholat, ketika mereka beribadah kepada Allah, menghayal, melamun dan sebagainya, tak ada khusyuk, tak ada tumaninah dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, anna Nabi SAW tawaddu'a famasaha binasiyati wa 'alal imamah wal khuffain. Rasulullah kalau seandainya melaksanakan perjalanan, Rasulullah berwudu kalau seandainya menggunakan khuf. Mungkin di Indonesia mungkin tidak ada yang namanya musim dingin, musim panas. Kalau seandainya kita mungkin keluar negeri, seperti halnya Mesir, seperti halnya Tunisia, seperti halnya Arab Saudi dan sebagainya, itu ada memakai khuf. Khuf itu apa? Khuf itu adalah dia seperti model sepatu yang terbuat dari kulit, tapi boleh kita masukkan ke dalam masjid. Tak boleh untuk keluar saja. Tapi kalau seandainya kita udah pakai khuf, ya, maka tidak perlu kita mencuci kaki. Cukup saja khuf tersebut kita usap, maka tidak apa-apa. Dengan catatan ketika kita memakai khuf tersebut, kita tidak buang air. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Insya Allah kalau seandainya tidak ada halangan, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang wudu, berikutnya tentang sholat, berikutnya tentang fikih muamalah dan sebagainya. Usikum nafsi wa iya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.